Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Hari ini belajar lagi dengan Ustazah Elvi. Sebelumnya, Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian persiapkan dulu ya buku paket, buku tulis, dan alat tulis kalian. Minggu lalu kita belajar tentang keliling bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang luas bangun datar. Hari ini kita akan belajar yang pertama pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang kedua luas persegi. Yang ketiga luas persegi panjang. Dan yang keempat luas segitiga. Yang pertama pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Pangkat 2 bisa ditulis seperti ini. P kuadrat sama dengan P kali P. Contohnya, 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. 15 pangkat 2 sama dengan 15 kali 15 sama dengan 225. Contoh 1. Dalam kurung 2 ditambah 4 kuadrat dikali 10 pangkat 2 sama dengan berapa ya? Nah, untuk aturan pengerjaan operasi hitung bilangan pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan bulat yang telah kita pelajari sebelumnya. Operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kita coba ya yang nomor 1. Yang kita kerjakan dulu yang tanda dalam kurung. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 6. Pangkatnya tetap, lalu dikali 10 pangkat 2. Jadi 6 kuadrat dikali 10 kuadrat sama dengan 36 dikali 100 sama dengan 3600. Nomor 2. 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 yang dikerjakan pembagian terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya 64 dibagi 4. Setelah itu, hasil dari pangkat 15 pangkat 2 yaitu 225. Baru kita jumlahkan. Jadi 225 ditambah 16 sama dengan 241. Selanjutnya akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Misalkan P kali P sama dengan R, maka akar R sama dengan P. Atau akar R dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R.
misalkan, berapa akar dari 64? Ada yang ingat? Kita bisa melihat tabel akar kuadrat 1 sampai 10. Tetapi Ustazah harapkan kalian juga sudah menghafalkannya ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di tabel. Akar 64. Berapa ya? Ya, hasilnya 8. Dan akar dari 81 yaitu 9. Contoh, misalkan, berapa akar dari 64? Ada yang ingat? Iya, akar dari 64 yaitu 8. Dan berapa akar dari 81? Ya, 9. Nah, kita bisa melihat tabel akar kuadrat 1 sampai 10. Tetapi Ustazah harapkan kalian juga sudah menghafalkannya. Untuk soal akar kuadrat mulai ratusan sampai ribuan, misalnya akar dari 196 tidak ada di tabel akar kuadrat. Karena itu, kita butuh cara. Nah, cara inilah yang akan Ustazah sampaikan. Ustazah akan memberi kalian 3 contoh sebagai latihan kita. Yang pertama, akar dari 196. Yang kedua, akar dari 1369. Dan yang ketiga, akar dari 1296. Bagaimana ya caranya? Yuk kita belajar bersama. Soal yang pertama yaitu berapakah hasil dari akar 196? Sebelum memulai, Ustazah ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari ratusan sampai ribuan, pasti nanti jawabannya 2 digit. Langkah yang pertama, kita ingat-ingat dulu ya bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian, langkah yang kedua, pisahkan 2 angka dari kanan. Nah, seperti ini. Bagian kiri itu ada angka 1. Lalu bagian kanan ada angka 96. Langkah yang ketiga, kita cari jawaban digit pertamanya atau puluhannya. Caranya yaitu dengan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 1, atau hasilnya 1. Nah, kita lihat tabelnya. Karena 1 kuadrat hasilnya 1, persis 1 pas, jadi kita langsung tulis 1. Maka digit pertama jawabannya adalah 1. Selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya atau satuannya. Caranya yaitu dengan mengurangkan hasil 1 kuadrat tadi dengan angka bagian kiri, sehingga menjadi, nah seperti ini, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, hasil pengurangan ini jika dibandingkan dengan digit hasil pertama tadi, lebih besar atau lebih kecil? Ya, hasilnya yaitu lebih kecil. Hasil pengurangannya lebih kecil. Selanjutnya kita perhatikan angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 6. Sekarang kita cari berapa kuadrat yang hasil. Angka belakangnya 6.
yaitu ada 4 kuadrat dan 6 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Karena tadi hasil pengurangannya lebih kecil antara 4 dan 6 ini, maka kita pilih yang kecil juga, yaitu 4. Nah, seperti ini. Untuk soal yang pertama ini, jawabannya berarti adalah 14. Selanjutnya soal nomor 2. Berapakah akar dari 1369? Caranya masih sama dengan soal sebelumnya. Pertama, kita pisahkan dua angka dari kanan. Sekarang menjadi dua bagian. Bagian kiri yaitu 13 dan bagian kanan yaitu 69. Setelah itu kita cari jawaban digit pertamanya. Digit pertama kita peroleh dari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri atau 13. Nah, berarti berapa anak-anak? Maka kita cari berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 13. Kita lihat tabel akar kuadratnya. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 13 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Kalau 4 kuadrat hasilnya 16, jadi kebanyakan, maka tidak boleh. Jadi, jawaban digit pertamanya adalah 3. Setelah digit pertama kita peroleh, selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya. Caranya, kita kurangkan hasil dari 3 pangkat 2 tadi dengan 13. Jadi, 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Sisa dari hasil pengurangan ini adalah 4. Sekarang coba kita bandingkan dengan hasil digit pertama. Lebih besar atau lebih kecil ya? Ya, lebih besar. Karena lebih besar, maka nanti kita pilih yang ekornya atau angka belakangnya juga lebih besar. Sekarang kita lihat angka satuan paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 9. Kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya angka belakangnya 9, yaitu 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Karena sisa hasil pengurangannya tadi lebih besar dari hasil digit pertama, maka kita pilih yang angka belakangnya lebih besar. Jadi, hasil digit keduanya atau hasil digit yang kedua adalah berapa anak-anak? Ya, 7. Jadi, akar dari 1369 adalah 37. Selanjutnya, soal yang ketiga. Berapa akar dari 1296? Caranya masih sama seperti tadi ya. Yang pertama kita pisahkan dua angka dari kanan. Kalau sudah, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 12, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah,
kalau 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi kebanyakan, maka tidak boleh. Berarti untuk digit pertamanya adalah 3. Sekarang kita kurangkan, jadinya 12 dikurangi 9, hasilnya yaitu 3. Karena sama-sama 3, hasil pengurangan dan digit pertamanya, maka kita pilih angka belakangnya yang lebih besar ya nanti. Kita perhatikan angka satuan paling kanan, yaitu 6. Bilangan kuadrat yang hasilnya angka belakangnya 6 adalah 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Karena tadi hasilnya sama, maka kita pilih ekor atau angka belakangnya yang lebih besar. Antara 4 dan 6 yang lebih besar yaitu 6, maka kita pilih 6. Jadi, akar dari 1296 sama dengan 36. Ada catatan tambahan sedikit ya dari Ustazah. Untuk soal-soal yang berakhiran 5 atau 0, maka secara otomatis hasil digit keduanya nanti tetap atau sama. Misalnya, soal berakhiran 5, maka hasil digit keduanya adalah 5. Begitu juga kalau berakhiran 0, maka hasil digit keduanya juga 0. Untuk digit pertamanya caranya masih sama seperti tadi. Misalnya, berapakah akar dari 625? Nah, kita sudah tahu jawaban digit keduanya, yaitu 5. Setelah itu kita pisahkan dua angka dari kanan. Untuk digit pertamanya kita peroleh dari berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 6. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 6 yaitu 2 pangkat 2. Maka, akar dari 625 yaitu 25. Misalnya lagi, berapa akar dari 1600? Karena soalnya berakhiran 0, maka jawaban digit keduanya adalah 0. Setelah itu, kita pisahkan ya, sama seperti tadi, dua angka. Untuk digit pertamanya kita peroleh berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 16. Berapa ya? Bilangan kuadrat yang hasilnya 16 yaitu berapa? 4 pangkat 2. Nah, karena hasilnya pas, maka langsung kita tulis. Jadi, akar dari 1600 yaitu 40. Selanjutnya kita akan belajar mengenai luas persegi. Luas persegi merupakan besarnya daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, persegi tersebut dapat dinyatakan sebagai banyaknya petak satuan yang menyusunnya. Jadi luas persegi tersebut adalah 16 petak satuan. Sekarang coba perhatikan sisi persegi tersebut. Panjang sisi tegak dan sisi mendatar persegi tersebut masing-masing 3 petak satuan. Nah, jika panjang sisi tegak dan sisi mendatar dikalikan, maka diperoleh 3 dikali 3 sama dengan 9 petak satuan luas. Secara umum, rumus luas persegi yaitu
sisi kali sisi atau S kecil dikali S kecil sama dengan S pangkat 2. Dengan L besar yaitu luas persegi dan S kecil yaitu panjang sisi persegi. Contoh nomor 1. Tentukan luas persegi pada gambar di bawah ini. Nah, penyelesaiannya yaitu terdiri dari 4 petak satuan panjang sisinya. Jadi, luas sama dengan sisi kali sisi, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi, luas persegi tersebut adalah 16 petak satuan luas. Contoh yang kedua, tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Penyelesaiannya yaitu panjang sisi 14 cm, luasnya yaitu sisi kali sisi, sama dengan 14 dikali 14 sama dengan 196. Jadi, luas persegi tersebut yaitu 196 cm persegi. Contoh yang ketiga, luas sebuah persegi adalah 225 cm persegi. Berapa sentimeter panjang sisi persegi tersebut? Nah, jadi penyelesaiannya luas sama dengan 225 cm persegi. Sisi sama dengan akar dari luas, yaitu akar dari 225. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 15 cm. Soal yang keempat. Keliling sebuah persegi adalah 48 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu keliling 48 cm, panjang sisinya yaitu K dibagi 4, sama dengan 48 dibagi 4, sama dengan 12 cm. Nah, jadi luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 12 dikali 12, sama dengan 144. Jadi, luas persegi tersebut adalah 144 cm persegi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai luas persegi panjang. Perhatikan ya gambar berikut. Nah, gambar persegi panjang tersebut terdiri dari berapa petak satuan ya? Ya. Lebarnya terdiri dari 2 petak satuan dan panjangnya terdiri dari 4 petak satuan. Jika panjang dan lebarnya dikalikan, maka diperoleh 4 dikali 2 sama dengan 8 petak satuan. Secara umum, rumus luas persegi panjang yaitu P kali L, dengan L besar itu luas persegi panjang dan P kecil yaitu panjang persegi panjang dan L kecil itu lebar persegi panjang. Contoh nomor 1. Tentukan luas persegi panjang pada gambar di bawah ini. Nah, penyelesaiannya yaitu panjang diketahui 4 petak satuan dan lebarnya 3 petak satuan. Jadi luasnya panjang kali lebar sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 12 petak satuan luas. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui panjangnya 12 cm, lebarnya yaitu 4 cm. Jadi luasnya panjang dikali lebar sama dengan 12 dikali 4, sama dengan 48. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 48 cm persegi.
Contoh yang ketiga, luas sebuah persegi panjang adalah 128 cm persegi. Panjang persegi panjang tersebut adalah 16 cm. Berapakah lebar persegi panjang tersebut? Penyelesaiannya yaitu luas sama dengan 128 cm persegi. Panjangnya yaitu 16 cm. Lebar sama dengan luas dibagi panjang sama dengan 128 dibagi 16 sama dengan 8. Jadi, lebar persegi panjang tersebut adalah 8 cm. Selanjutnya kita akan belajar mengenai luas segitiga. Nah, luas segitiga dapat ditentukan menggunakan rumus luas persegi panjang. Perhatikan ya gambar berikut. Diketahui gambar persegi panjang dengan nama PQRS. Setelah itu kita potong menjadi 2 sehingga membentuk segitiga. Lalu kita namai A untuk alas dan T tinggi. Jadi luas segitiga PQR sama dengan setengah kali luas persegi panjang PQRS, sama dengan setengah kali panjang dikali lebar, sama dengan setengah dikali PQ dikali QR. Secara umum luas segitiga rumusnya yaitu setengah kali alas dikali tinggi segitiga, atau setengah kali A kali T. Contoh yang pertama, hitunglah luas segitiga di bawah ini. Diketahui segitiga siku-siku dengan alas 5 cm dan tinggi 12 cm. Penyelesaiannya yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali 5 dikali 12. 12 bisa kita sederhanakan yaitu menjadi 6. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30 cm persegi. Jadi luas segitiga tersebut yaitu 30 cm persegi. Contoh yang kedua, hitunglah luas segitiga di bawah ini. Misalnya ada segitiga sama kaki dengan panjang alas 12 cm dan tingginya 8 cm. Maka penyelesaiannya yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali 12 dikali 8. Nah, bisa kita sederhanakan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6 dikali 8 hasilnya 48 cm persegi. Jadi luas segitiganya yaitu 48 cm persegi. Contoh yang ketiga, sebuah segitiga mempunyai panjang alas 12 cm dan luas 72 cm persegi. Tentukan tinggi segitiga tersebut. Penyelesaiannya yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita mencari tingginya. Jadi rumusnya 2 dikali L dibagi 12 atau panjangnya sama dengan 2 dikali 72 dibagi 12 sama dengan 144 dibagi 12 sama dengan 12. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 12 cm persegi. Cukup sekian pembelajaran dari Ustazah Elvi. Mudah bukan? Kalian kerjakan ya latihan-latihan yang ada di buku paket. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.